Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Waalaikumsalam Pak. Pagi. Oke, baik. Kembali lagi di perkuliahan hari ini, mata kuliah Sistem Administrasi NKRI yang pengampu saya sendiri, Beltama Mirus Mamora. Nah, minggu yang lalu kita membahas terkait dengan proses manajemen pemerintah. Nah, minggu ini kita akan membahas terkait dengan birokrasi Indonesia. Nah, dari dalam ilmu administrasi publik, birokrasi ini merupakan suatu pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas bersama ya. Jadi saya harapkan hari ini kalian aktif di kelas ya terkait dengan pandangan kalian mengenai birokrasi di Indonesia saat ini. Nah, mungkin izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, ya bisa kelihatan di sini? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Oke, baik. Sebelum kita masuk perkuliahan, mungkin ada baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya persilahkan. Baik, doa selesai. Oke, materi hari ini terkait dengan birokrasi Indonesia. Nah, dari gambar ini, apa yang kalian pikirkan dari kedua gambar ini? Silakan. Pertama ini dulu. Apa yang kalian bayangkan mengenai gambar ini? Silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Apa maksud? Ini dulu, jangan ini. Ini. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Apa maksud dari gambar ini? Silakan. Nggak ada gambar Pak. Nggak ada gambar? Ngantri di bank Pak. Ya. Budayakan mengantri Pak. Oke, budayakan mengantri, ngantri di bank. Terus apa lagi? Jangan fokus sama ininya ya. Nah, bentuk ini apa namanya? Gambaran ini merupakan suatu bentuk apa? Pelayanan. Oke, betul sekali pelayanan, Ariandi. Jadi ini merupakan suatu bentuk pelayanan di mana birokrasi itu dibentuk atau diciptakan sebagai tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, sebagai dengan peraturan yang telah ditentukan. Yang mana birokrasi itu fungsinya sebagai pemberi pelayanan publik. Nah, kemudian di gambar ini, ada yang ingin memberikan tanggapan? Gambar ini. Silakan. Ada yang ingin... Gambar yang sampingnya itu ya Pak? Iya. Apa maksud dari gambar ini? Nah, ini permainan dalam birokrasi nih Pak. Kalau misalnya ada persenan, biasanya yang ada persenannya lebih didulukan. Oke. Betul. Berarti suap ya? Iya Pak, suap, tapi bukan swab ya Pak. Oke, swab COVID pula. Oke. Ada yang lagi selain itu? Ada yang ingin berpendapat lagi? Halo, selain Ariandi? Selain Ariandi ada lagi yang lain? Apa maksud gambar ini? Halo? Halo?
Orang yang lagi Halo nelpon. juga, Pak. Orang yang lagi nelpon, jangan fokus sama dia lagi nelpon. Ini merupakan bentuk apa nih? Gambar ini merupakan bentuk yang menggambarkan birokrasi itu seperti apa. Ada yang tahu nggak? Tadi permainan dari dalam birokrasi, kalau ada persenan itu didahulukan menurut Ariandi. Yang lain? Jawabanku juga, Pak. Oke, berarti satu kelas menyetujui argumen yang disampaikan dari Ariandi ya. Jadi kurang lebih benar birokrasi ini ya, patologi birokrasi kalau dikatakan ya. Jadi birokrasi ini, penyakit birokrasi itu adalah budaya suap menyuap, budaya korupsi ya. Dia lebih mendahulukan siapa orang yang terdekat dia, kemudian siapa yang memberikan dia uang. Jadi tidak ada di sini yang namanya kesamaan keadilan. Birokrasi, penyakit birokrasi, dia lebih mengutamakan siapa yang lebih menguntungkan baginya. Inilah yang namanya beberapa ciri birokrasi yang sangat mencerminkan bahwa sesungguhnya secara ideal birokrasi yang dari awal dibentuk, kemudian para pejabatnya sebelum dilantik itu ada sumpah jabatan yang mana mereka bersumpah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sesungguh-sungguhnya tanpa melakukan suap menyuap. Tetapi di lapangan sangat berbeda. Di birokrasi ada terjadinya diskriminasi pelayanan, yang mana masyarakat yang kita katakan mungkin miskin atau ketika melakukan pelayanan tidak memberikan uang kepada pemberi pelayanan, maka dia lebih dikesampingkan ataupun akan dibelakangi, ya kan, dibelakangkan untuk mendapatkan pelayanan sehingga dia harus membutuhkan waktu lama. Sementara ketika orang memberikan suap atau melakukan proyek tertentu, itu pelayanan sangat cepat dilakukan pemerintah karena mereka merasa diuntungkan, ada uang masuk mereka. Nah, karena kejadian ini maka diperlukannya yang namanya reformasi birokrasi. Akan kita bahas setelah ini. Oke, ya, kita lanjut. Nah, ini dia beberapa pengertian birokrasi itu sendiri. Jadi, secara bahasa, birokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu preu, yang berarti meja tulis atau tempat pekerjaan para pejabat. Dan kratein, ya, kratein yang berarti mengatur. Jadi, birokrasi sesungguhnya dimaksud sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ya. Kemudian menurut Max Weber, ini merupakan salah satu tokoh ahli yang sangat terkenal dalam ilmu birokrasi. Jadi birokrasi menurut Max Weber adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan bagi banyak anggota organisasi. Nah, sementara menurut Hegel, birokrasi sebagai mediating agen atau penjembatan antara kepentingan masyarakat dengan pekerjaan pemerintah. Ya, jadi birokrasi ini didefinisikan sebagai pemberi pelayanan atau memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat sebagai tujuan dari dibentuknya birokrasi tersebut. Nah, ini beberapa tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Ini mungkin kalian ada beberapa yang tahu atau bahkan justru baru tahu hari ini. Ada 8 kriteria idealis ya birokrasi menurut Weber ya. Jadi orang akademis biasanya menyebutkan birokrasi Weberian ya. Nah, ini silakan kalian ingat atau kalian pahami. Jadi ada 8 tipe birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama adalah pembagian kerja. Jadi
Birokrasi menurut Weberian itu adanya pembagian kerja antara bidang-bidang di setiap struktural yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian adanya hierarki kewenangan. Nah, menurut Weberian, birokrasi itu adanya hierarki yang mana adanya atasan dengan bawahan, adanya sekat antara atasan dengan bawahan, pimpinan dengan bawahan. Ya, kemudian formalisasi. Nah, formalisasi ini dimaksud sebagai adanya pembagian kerja, ada pembagian kerja yang mana pembagian kerja itu menjadi tanggung jawab setiap bidang-bidang pokok tertentu. Ya, ada penempatan kerja yang mana penempatan kerja itu memiliki tanggung jawab yang berbeda pula. Kemudian impersonal. Nah, impersonal ini maksudnya apa? Birokrasi menurut Weberian, impersonal itu adalah birokrasi yang tidak mengedepankan adanya asas kekeluargaan, adanya asas pertemanan. Jadi birokrasi menurut Weberian dia tidak memandang yang namanya pertemanan, persahabatan atau kekeluargaan, tapi dia lebih mengutamakan pelayanan yang mengedepankan pelayanan publik yang seutuhnya. Jadi tidak adanya diskriminasi di situ. Jadi semua dilayani, tidak ada perbedaan menurut Max Weber. Kemudian penempatan pegawai berdasarkan kemampuan. Nah, penempatan pegawai berdasarkan kemampuan ini merupakan suatu komposisi kesesuaian bidang pegawai tersebut kesesuaian SDM dengan bidang tertentu. Jadi misalkan perekrutan PNS. Nah, di situ kan bidangnya beda-beda. Jadi misalkan kalian ya prodi administrasi publik. Jadi ketika ada rekrutmen PNS, kalian prodi administrasi publik masuk ke dalam klasifikasi jurusan administrasi publik. Sehingga penempatan pegawai itu sesuai dengan profesi bidang akademiknya. Nah, kemudian jenjang karir bagi pegawai. Jadi menurut Weberian, birokrasi itu adanya jenjang karir. Jadinya adanya kenaikan pangkat setiap periode tertentu. Kalau PNS dia setiap 3 tahun sekali adanya penyesuaian kepangkatan. Jadi naik golongan. Misalkan kalau S1 mungkin 3A ya, kemudian 3 tahun kemudian naik jadi 3B. Seperti itu. Nah, kemudian gaji. Jadi ada pembagian gaji yang mana gaji ini sesuai dengan jabatan tertentu. Jadi golongan misalkan golongan 3B dengan 3A itu berbeda. Ya. Misalkan 3A misalnya gajinya 3 juta misalnya gitu. 3B gajinya udah 3.500.000. Halo. Jadi pembagian gaji sesuai dengan jabatan dan profesi yang dimiliki. Nah, kemudian yang terakhir, kehidupan organisasi dipisahkan dari kehidupan pribadi. Jadi, menurut Weberian, ketika seseorang itu masuk ke dalam birokrasi, jadi dia berfokus hanya untuk melakukan yang namanya pelayanan. Jangan sampai misalkan pemberi pelayanan yang ada pejabat ya, birokrat yang ada di dalam birokrasi tersebut ada masalah dengan tetangganya, sementara tetangga tersebut memiliki masalah pribadi sama dia. Nah, pada saat tetangga tersebut melakukan pelayanan di kantornya, dia tidak memberikan pelayanan yang responsif, adil, ya, kemudian ramah, tetapi dia jutek, tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP. Nah, karena apa? Karena ada masalah pribadi. Jadi menurut Weberian, jadi birokrasi ini harus menyampingkan masalah pribadi dengan tanggung jawab dia sebagai pemberi pelayanan publik. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Halo? Apakah kita lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Lanjut, Pak. Nah, ini makna birokrasi. Jadi dari beberapa pendapat para ahli tersebut yang sebelumnya kita bahas bersama,
ada yang berpendapat birokrasi itu secara positif dan negatif. Namun ada beberapa ahli yang berbeda pandangan. Dia menganggap birokrasi ini secara netral. Nah, ini silakan kita bahas secara bersama. Makna birokrasi secara positif. Yang pertama, birokrasi yang bermakna positif itu diartikan sebagai birokrasi legal atau rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan masyarakat untuk menjawantahkan kebijakan-kebijakan negara. Artinya birokrasi ini dibutuhkan oleh negara maupun oleh rakyat, ya. Jadi makna positif ini tokohnya itu adalah Weber dan Hegel, ya. Kemudian makna negatif itu tokoh pendukungnya adalah Karl Marx sama Lasky, ya, Harold Lasky. Dia berpandangan bahwa birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi atau penyakit, organisasi tumbuh boros, tidak efisien dan efektif, korupsi dan lain-lain. Nah, inilah yang kita hadapi saat ini, yang kita ketahui saat ini, yang mana birokrasi itu cenderung lebih ke negatif, ya. Tidak efektif, efisien, pelayanannya lambat, ya kan? Ada beberapa seperti itu. Kemudian ada yang namanya di situ praktik maladministrasi, korupsi dan lain sebagainya. Nah, birokrasi adalah alat penindas, penghisap bagi kaum yang lemah, miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya saja. Inilah seperti yang saya berikan gambaran di atas. Jadi birokrasi ini menghisap menindas kaum yang lemah, kemudian menjunjung tinggi orang yang memiliki uang yang lebih, atau kaum kapitalis kita katakan. Jadi dia lebih mementingkan orang yang memberikan dia uang atau memberikan dia fee, ya, uang pelicin, sehingga dia akan melakukan pelayanan itu seutuhnya. Ini mungkin kalian sudah hadapi lah, ya, ketika kalian mengurus SIM misalkan. Di awal di situ langsung ditanyakan apakah udah ada yang ngurus? Gitu nggak sih? Ketika kalian mengurus SIM, apakah ada yang ngurus? Nah, kemudian ketika saya hadapi ini, minggu yang lalu saya ngurus SIM A. Saya nggak pakai calo. Kemudian ditanyakan sama polisi itu, apakah sudah ada yang ngurus, Pak? Nggak ada, saya sendiri. Ya udah. Jadi karena saya sendiri, saya dialihkan sama mereka. Mereka lebih mengutamakan yang memberikan uang lebih dari mereka. Seharusnya SIM A itu biaya administrasi 80.000. Sementara mereka meminta 175.000. Ada yang meminta 165.000. Hampir sama seperti SIM C. SIM C kan administrasi hanya 75.000. Tetapi kami digiring ke dalam untuk diminta uang lebih, ya. Nah, jadi mereka akan melakukan pelayanan ketika mereka mendapatkan uang dari pelayanan tersebut, mendapatkan keuntungan. Sementara saya tidak mau di situ, saya bersikeras tidak mau. Cuman saya terlihat di situ saya dikesampingkan, saya tidak diberikan formulir untuk mengisi SIM baru. Kemudian saya langsung tunjukkan siapa syarat saya sebenarnya. Saya katakan, Pak, saya dosen UMA, rekan saya Ibu Kompol Sri Pinem, orang terhebat ketiga di Polres ini. Jadi saya mau ngurus SIM A. Oh ya Pak, Ibu Pinem ruangannya di sini, bukan di Satlantas, dia di Kesbang Pemda. Yaudah Pak, Bapak tunggu sebentar. Kemudian dia polisi itu masuk ke dalam, baru saya dikasih formulir. Dan saya tidak membayar uang lebih kepada dia. Saya hanya membayar uang administrasi untuk pajak negara, 80.000. Itulah yang namanya penyakit birokrasi kita saat ini, yang mana mereka lebih mengutamakan siapa yang memberikan keuntungan bagi mereka. Jadi ya reformasi birokrasi sangat sulit dilakukan karena oknumnya itu individu itu sendiri yang ada di dalamnya. Nah, kemudian makna netral.
Makna netral birokrasi itu sendiri itu bermakna bagi seluruh pejabat negara pada cabang eksekutif, atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Ya. Nah, sampai sini ada yang ingin tadi ditanyakan? Nggak ada, Pak. Kita lanjut ya. Nah, ini dia peran birokrasi dalam pemerintahan modern. Ada dua pandangan terkait peran birokrasi dalam pemerintahan modern. Menurut Mikhail G. Roskin dan Andrew Haywood, ya. Menurut Mikhail, fungsi birokrasi itu yang pertama administrasi, yang mana birokrasi dibentuk itu sebagai tujuan untuk melakukan yang namanya pelayanan administrasi, yang mana dia harus mengikuti atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut ini siapa yang ngurusin? Nah, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut yang menjalankannya adalah birokrasi. Jadi dia melakukan pelayanan administrasi, surat menyurat, perizinan, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pelayanan, sudah pasti ya, melakukan pelayanan, memberikan pelayanan seutuhnya kepada masyarakat tanpa adanya pandang bulu, tanpa adanya diskriminasi. Ya, ini pemahaman secara ideal. Kemudian membuat yang namanya regulasi peraturan, ya. Yang terakhir, pengumpulan informasi. Jadi pemerintah ini selain tanggung jawab sebagai pelayanan administrasi, ya, membuat kebijakan, peraturan, regulasi, dia sebagai pengumpul informasi. Dia melakukan penyediaan data baik terkait dengan data kependudukan, data jumlah pendidikan, data usia data perempuan dan laki-laki di wilayahnya. Kemudian data terkait dengan apapun itu yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Kalian kalau melakukan penelitian pasti kalian ada minta profil organisasi. Yang mana profil itu ada data kependudukan, ya kan? Data kependudukan, jumlah jumlah pegawainya yang ada di situ. Kemudian kalau data kependudukan, jumlah penduduk wilayah tersebut, jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Nah, selain itu juga dia mengumpul informasi terkait dengan penjaringan aspirasi. Jadi biasanya di dalam instansi itu ada kotak suara di situ. Bukan kotak suara ya, kotak saran. Jadi ketika kalian melakukan setelah kalian melakukan pelayanan, apa saran kalian ketika kalian melakukan pelayanan? Nah, informasi yang telah kalian berikan di kotak saran tersebut itu dijadikan sebagai bahan evaluasi mereka. Jadi mereka mengumpulkan informasi tersebut untuk dijadikan sebagai regulasi mereka dalam melakukan perbaikan ke depannya. Nah, sementara Andrew Haywood dia mengatakan hampir sama, fungsi birokrasi itu sebagai pelaksana administrasi, kemudian nasihat kebijakan. Nah, nasihat kebijakan ini jadi birokrasi ini sebagai penasehat pemerintah. Jadi birokrasi sebagai lini terdepan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat, ya, peraturan yang dibuat oleh legislatif, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Nah, kemudian artikulasi kepentingan. Jadi peran birokrasi ini kita ketahui bersama bahwa birokrasi ini banyak melakukan interaksi berbagai kelompok-kelompok, ya, baik itu kelompok petani, misalkan kelompok buruh, misalkan kelompok politik kita katakan, ataupun kelompok dokter dan segala macamnya. Nah, namun dari kelompok tersebut, birokrasi ini harus mampu mengartikulasikan kepentingan kelompok tersebut. Ya, jangan sampai dia berpeluang untuk melakukan yang namanya korup di situ. Hingga artikulasi kepentingan ini sangat penting dilakukan seorang birokrasi
agar yang di awal sumpah jabatannya dalam memberikan pelayanan publik ya tanpa pandang bulu itu dijalankan sesuai dengan sumpah dia di awal. Kemudian stabilitas politik. Di birokrasi itu fungsinya sebagai stabilitas politik pula. Ya, ini hampir sama seperti artikulasi kepentingan ini, yang mana misalkan kebanyakan ketika pemilu ya, menjelang pemilu, birokrasi ini dijadikan sebagai alat politik untuk menyerap suara yang lebih banyak. Jadi aktor politik turun misalkan ke kecamatan, kemudian birokrasi di kecamatan itu dijadikan dia sebagai alat untuk mendapatkan suara yang banyak. Hingga orang camat ini mengkoordinasikan kepala desa mengkoordinasikan warganya agar memilih calon pemilu tertentu. Nah, ini menjadi kesalahan bagi birokrasi, yang mana birokrasi itu harus bersifat netral. Dia tidak boleh terjun ke dunia politik. Tetapi pada kenyataannya birokrasi ini dijadikan sebagai alat politik, ya, alat partai politik untuk memperoleh suara. Ini bisa kalian jadikan sebagai bahan penelitian kalian. Tapi memang ya cukup sulit sih untuk memperoleh datanya. Karena birokrasi terkadang tidak mau jujur dari apa yang telah dilakukan. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, guys? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan sampai di sini? Kenapa diam semuanya? Dengar nggak suara saya? Dengar, Pak, dengar. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut, atau kalau ada silakan. Ada, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Nah, dari yang kita ketahui penyakit atau patologi birokrasi tersebut, makanya pemerintah membuat yang namanya merumuskan reformasi birokrasi agar birokrasi itu berjalan secara efektif dan efisien dan menjalankan tugasnya itu dalam memberikan pelayanan publik secara adil, ya, tidak diskriminatif. Nah, ini beberapa pandangan reformasi birokrasi, ya. Silakan kalian pahami, kalian prodi administrasi publik, kalian harus tahu seperti apa reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Nah, reformasi birokrasi itu adalah proses penata ulangan atau perubahan ataupun terobosan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan berpikir dan bertindak di luar kebiasaan atau rutinitas dengan upaya yang luar biasa. Jadi merombak ulang, merubah atau menata ulang dengan melakukan berbagai inovasi agar birokrasi ini tidak terjun atau masuk ke dalam lubang yang sama. Melakukan berulang kali kesalahan praktek-praktek korup, ya, tidak melakukan praktek-praktek korup, tidak melakukan pelayanan diskriminatif, ya. Jadi inilah tujuan reformasi birokrasi, menata ulang birokrasi itu sendiri. Nah, tujuan reformasi birokrasi itu yang pertama adalah organisasi pemerintah dapat memberikan pelayanan publik semakin baik, lebih inovatif, program dan kegiatannya itu lebih produktif, efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Dia lebih kepada responsivitas masyarakat, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan berbagai macam kegiatan yang inovatif diciptakan. Kemudian aparat birokrasi berubah menjadi lebih profesional, bersih dari KKN, memiliki integritas, etika budaya kerja yang baik, kinerja yang tinggi, dan mampu melayani publik secara memuaskan. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan kepuasan publik dengan berbagai pelayanan yang diberikan oleh birokrasi itu sendiri. Nah, mengapa perlu reformasi birokrasi kita lakukan? Ada 3 poin. Yang pertama itu kepercayaan publik terhadap pemerintah
mengkhawatirkan. Nah, akibatnya kasus korupsi, pelayanan publik buruk di beberapa sektor. Nah, ini yang terjadi. Kemudian persaingan ekonomi global semakin berat. Apa ini? Semakin berat karena hambatan pelayanan birokrasi yang lamban dan kadang bertele-tele. Ya. Kemudian struktur birokrasi dan tata kelola program atau kegiatan birokrasi perlu lebih efisien. Nah, ini alasan mengapa perlu dilakukannya reformasi birokrasi. Karena ketiga poin yang terjadi, ketiga patologi yang menjadi masalah birokrasi saat ini. Silakan kalian ingat ya, karena ini mungkin akan saya masukkan ke dalam UTS nanti. Jadi kalian jangan sampai tidak memahaminya. Karena kalian perlu di administrasi publik, kalian harus mengetahui seperti apa reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah. Nah, ini dia manajemen reformasi birokrasi yang ada saat ini. Masalah birokrasi tadi, pemerintah belum bersih, ya, kurang akuntabel, kinerja yang rendah, ya. Kemudian akuntabel kalian tahu kan, tanggung jawab ya. Nah, kemudian pemerintah belum efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian pelayanan publik belum optimal, ya. Belum optimal ini mungkin diciptakan karena SDM-nya mungkin masuk tidak sesuai dengan jam kerja. Kemudian ketika jam kerja, pemberi pelayanan publik nongkrong di kopi, ya, di warung-warung, sehingga pelayanan tidak tercipta dengan baik dan optimal. Nah, ini 8 perubahan reformasi birokrasi yang disebabkan dari ketiga masalah birokrasi saat ini. Ya. Yang pertama ada manajemen perubahan. Kemudian penataan perundang-undangan. Kemudian penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini 8 area perubahan reformasi birokrasi. Nah, sarana hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi tersebut itu ada 3 juga. Birokrasi itu menjadi bersih dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik atau menjalankan pelayanan publik. Kemudian birokrasi yang efektif dan efisien. Kemudian pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Nah, inilah output yang akan dihasilkan dari keenam yang dicanangkan reformasi tersebut, reformasi birokrasi tersebut. Nah, silakan kita lihat di sini. Ya, yang pertama tadi manajemen perubahan. Ya, hasil yang diharapkan secara nasional itu untuk meningkatkan penerapan internalisasi asas prinsip nilai dasar kode etik dan perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan. Nah, kegiatan yang diharapkan dari provinsi atau Pemda itu pembuatan tim reformasi birokrasi, penyusunan roadmap reformasi birokrasi, pembinaan reformasi birokrasi melalui sosialisasi dan pengembangan. Nah, yang mana poin-poinnya ada nilai integritas, ya, mental aparatur, revolusi mental, budaya kerja, budaya melayani, pembuatan agen perubahan. Nah, ini semua dilakukan dalam bimbingan teknis ya di lingkungan pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Ya. Hasil yang diharapkan secara nasional meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Nah, kegiatan yang diharapkan melakukan evaluasi penyempurnaan peraturan yang tidak relevan, harmonis, perubahan peraturan dan deregulasi menghambat pelayanan. Jadi lebih membuat perubahan peraturan perundangan yang mengedepankan pada pelayanan publik. Nah, mungkin kita lihat di sini, karena SDM itu menjadi agen yang melaksanakan
peraturan dan pelayanan tersebut, kita lihat di sini penguatan manajemen SDM. Nah, hasil yang diharapkan itu apa? SDM diharapkan meningkatkan profesionalitas aparatur, penilaian kinerja individu, transparan, pengelolaan SDM, mekanisme sanksi pelanggaran kode etik. Jadi SDM yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi, baik itu sanksi pemecatan dari PNS ataupun sanksi mutasi ke lokasi pekerjaan. Jadi pindah lokasi tempat kerja. Ataupun kegiatan yang diharapkan di sini melakukan perbaikan sistem perencanaan kebutuhan pegawai, ya. Kemudian sistem promosi terbuka, pemanfaatan assessment center, ya, pusat kebijakan, pusat persetujuan, ya. Kemudian penerapan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja. Jadi SDM itu akan mendapatkan penghargaan ketika dia berprestasi. Maksudnya apa? Dia melakukan terobosan-terobosan baru, memberikan pelayanan yang dapat menciptakan kepuasan publik. Dia akan mendapatkan reward, baik itu bentuk sertifikat ataupun uang. Nah, ataupun punishment, dia akan mendapatkan hukuman jikalau dia melanggar peraturan ataupun SOP yang telah diterapkan di birokrasi tersebut. Misalkan dia ketahuan melakukan suap, ya, maka dia akan kena punishment. Ya, bisa dipenjara ataupun secara perundang-undangan akan dipenjara, ya, penjara ataupun bisa dipecat dari PNS. Nah, kemudian atau selain melakukan suap, dia tidak memberikan pelayanan yang baik, ya, tidak ramah, sombong, ya. Dia akan mendapatkan punishment, misalkan dia turun jabatan ataupun dipindah ke wilayah pelosok, gitu ya. Nah, kemudian penguatan sistem dan kualitas diklat. Untuk meningkatkan mutu SDM memang diperlukan yang namanya pendidikan dan pelatihan, atau disingkat diklat. Nah, dari sisi akuntabilitas silakan kalian baca, ya. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, dari sisi peningkatan kualitas pelayanan publik, apa yang diharapkan secara nasional? Itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Nah, hasil yang diharapkan itu yang pertama menerapkan pelayanan satu pintu atau satu atap, seperti yang kita bahas sebelumnya, ya. Kemudian percepatan pelayanan, inovasi pelayanan publik. Inovasi ini bisa berbentuk pemanfaatan teknologi informasi. Misalkan penyerapan aspirasi tidak lagi melalui kotak suara, tetapi melalui elektronik, misalkan e-aspirasi, gitu, seperti di Binjai, ya. Binjai itu ada e-aspirasi. Itu sebagai media atau wadah bagi pemerintah pemerintah Kota Binjai dalam menyerap aspirasi masyarakat yang ada di lingkungan mereka, baik itu masalah agama, sosial, ekonomi, ataupun sarana prasarana. Nah, kemudian pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan. Nah, ini hampir sama seperti inovasi. Ya, mungkin untuk hari ini hanya demikian. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Saya Pak. Ya, gimana? Lamria? Ya. Gimana Lamria? Saya mau bertanya, apabila etika birokrasi dan kode etik telah mempunyai landasan hukum yang kuat, ya, lalu mengapa penyelewengan negara masih terjadi? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Inilah kita sudah berkoar-koar reformasi birokrasi, ya kan, sampai saat ini. Tetapi pada prakteknya, seperti saya katakan tadi, saya melakukan pelayanan SIM di Samsat, tapi mereka masih melakukan suap. Sementara mereka sudah memasang banner di situ. Dilarang pungli sesuai dengan peraturan nomor 20 tahun 2001.
terkait dengan pungli. Sudah dibuat banner. Bilang stop pungli, stop calo. Tapi apa pada prakteknya mereka yang jadi calonya sendiri. Ya, kemudian inilah yang menjadi sebenarnya korup-korup, jiwa budaya-budaya korup inilah yang menjadi masalah dari birokrasi ini. Karena jadi gini, yang menjadi faktor yang mempengaruhi birokrasi itu yang pertama budaya. Budaya mungkin udah menjadi budaya bagi mereka, ya kan, malas kerja misalkan, atau tidak ramah dalam memberikan pelayanan, ataupun tadi mungkin budaya korup situ ya, mereka lebih menguntungkan kantong mereka daripada mengedepankan sebagai tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian selain budaya adanya individu. Nah, inilah yang kembali tadi, mengapa bisa terjadi sementara peraturan undang-undang kita sudah melarang atau melakukan perubahan agar birokrasi itu berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan cita-cita bangsa negara Indonesia. Nah, yang jalankan individu. Kembali lagi secara sosiologi manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, hawa nafsu yang berbeda-beda. Dia inilah yang sulit dilakukan yang namanya revolusi mental, individu itu sendiri. Sehingga meskipun kita tetap berkuat reformasi birokrasi, yang jalankannya individu. Kemudian individu itu mungkin di dalam organisasi itu sangat berpengaruh, ataupun individunya semua di situ memang tidak dapat melakukan yang namanya revolusi mental. Ya udah, tetap aja bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah manajemen. Nah, manajemen itu baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai kepada pengawasan itu tidak baik. Makanya ketika melakukan pelayanan tidak ada yang namanya pengawasan, ya, perencanaan yang baik, ya, individunya itu yang menjalankan selalu memperoleh keuntungan, ya, berorientasi kepada keuntungan, maka ya jangan harap reformasi birokrasi bisa dilakukan. Kalian tahulah, kalau mungkin kalian sudah tahulah, kalau melakukan urusan dengan pemerintah pasti selalu berbau uang, iya nggak sih? Iya kan? Sering kan beberapa tahun yang lalu mungkin beredar nggak? Ada viral di Facebook, bentar ya. Ada viral di Facebook yang mana, yang mana dalam melakukan pengurusan KTP elektronik ditanya mau cepat atau lambat, iya nggak sih? Nah, kalau itu bayar 100.000. Kalau nggak lambat ya udah nggak usah. Itu viral di Kecamatan Batangkuis, dan itu sudah ditindaklanjuti. Nah, ini yang namanya peran media di sini, di mana pemerintah itu dapat dikontrol, tidak hanya kita langsung memantau kegiatan mereka, tetapi kita bisa melakukan mendokumentasikan kegiatan mereka selama memberikan pelayanan publik. Nah, jadi mengapa bisa terjadi, yaitu ketiga faktor tersebut. Dari budayanya sudah memang sulit dirubah, kemudian individunya. Nah, tetapi karena peraturan undang-undang sudah sudah memperketat mengenai pelayanan publik oleh birokrasi dengan berbagai macam melakukan 8 komponen reformasi birokrasi, ya, yaitu ketika pejabatnya atau kita katakan aparatur pemerintah melakukan penyelewengan, maka dia akan kena punishment, yaitu di Batangkuis itu, ya udah dia dipecat dari kantor camat itu. Ya pasti ini nggak mungkin bawahan dia melakukan seperti itu. Jadi melakukan pelayanan iktp, mau cepat atau lambat, kalau itu bayar uang. Berarti kan seharusnya tahu, seorang pemimpin itu pasti tahu kan, camatnya pasti tahu. Nah, tetapi ya mungkin sudah menjadi kewenangan.
Ya udah, ketika tersebar di media massa, maka kantor camat tersebut kena peringatan. Kemudian oknum yang melakukan pungli tersebut seperti itu. Jadi ada 3 faktor ya, akan kalian ingat. Yang pertama budaya, kemudian individu, dan kemudian manajemen. Ya. Sampai di sini bisa diingat Lamria? Bisa, Pak. Ada lagi selain Lamria? Sorry ya, saya pindah. Saya bertanya, Pak. Gimana? Saya sering mau bertanya, Pak. Gimana? Bentar ya. Gimana, Sri? Saya sering mau bertanya, Pak. Bagaimana cara mengatasi Bentar ya. problem reformasi birokrasi yang masih belum optimal saat ini, gitu, Pak. Terima kasih. Gimana? Silakan. Saya sering mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Gimana? Bagaimana mengatasi problem reformasi birokrasi yang masih belum optimal sampai saat ini, Pak? Oke. Terima kasih. Sri Ngenana ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Kalau dikatakan bagaimana cara bagaimana solusi yang harus dilakukan agar pemerintah itu sendiri atau birokrasi itu sendiri berjalan atau melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan janji dia di awal gitu kan. Pak, maaf ya Pak, saya potong, nggak kedengaran suara Bapak, Pak. Halo? Saya potong ya Pak, nggak kedengaran suara Bapak. Suara saya kedengaran nggak? Yang lainnya? Halo? Dengar, Jelas, Pak. dengar, Jelas, Pak. Jelas. Yang mana yang betul ini? Sri Ngenana. Jelas sekali, Pak. Wih, masa kami bohong? Baru sekarang kedengarannya. Ini Sri Ngenana gimana ini? Jaringan kamu berarti? Enggak Pak, udah dengar. Oke, kamu preknya ya. Oke, jadi bagaimana caranya Ngenana? Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 faktor mempengaruhi birokrasi itu. Yang harus dibaikin apa? Budaya organisasi tersebut. Ya. Dengan cara apa? Ya udah, dengan melakukan yang namanya pendidikan dan pelatihan. Kemudian itu budayanya. Kemudian diciptakan suatu budaya kerja yang berorientasi pada pemberian reward. Jadi dalam artikel ya, bagaimana merubah karakteristik SDM, bagaimana meningkatkan kinerja SDM, itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan penghargaan padanya. Silakan cari artikel dengan pay for performance. Jadi kerja berdasarkan uang. Jadi SDM itu akan melakukan kinerja yang baik apabila dia akan mendapatkan uang yang besar. Iya nggak sih? Kalian menyadari itu nggak sih? Kalian akan melakukan pekerjaan ketika kalian mendapatkan uang. Apalagi uangnya itu besar. Cobalah kalian disuruh sama kawan kalian, terus kalian dikasih tips, senang nggak kalian? Jangan bohong, pasti senang kan? Gak usah bohong lah. Cobalah Tukimin, belikanlah dulu aku, orderkanlah aku makeup ini, nanti ku belikan juga buat kau 1. Senang nggak kalian? Iya kan? Pak. Nah, Senang Pak. senang kali. Kok apa? Nah, ya kan? Apalagi cowok, bro, belikanlah dulu aku pakaian ini kayak gitu kan misalkan. Nanti ku kasih juga buat kau 1, ambillah terserah kau yang mana. Senang nggak kalian? Nah, yaitu. Jadi SDM ini dia akan merasa puas ketika dia mendapatkan suatu uang yang besar dan menguntungkan baginya. Nah, kalau di pemerintah kan dia tidak akan mendapatkan keuntungan ketika makanya dia berpeluang untuk melakukan yang namanya korup, melakukan suap di dalamnya. Inilah merupakan salah satu praktik maladministrasi. Makanya reformasi birokrasi SDM ini ya kan memberikan yang namanya reward.
Jadi SDM yang ada dalam birokrasi ini ya, aparatur pemerintah yang ada dalam birokrasi ini akan melakukan bekerja secara berprestasi agar dia mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini yang dilakukan pemerintah sudah dilaksanakan saat ini. Jadi siapa yang mendapatkan kinerja yang baik selama periode 1 tahun, dia akan mendapatkan reward berupa uang. Seperti itu. Ya. Ya, kemudian ya manajemennya harus dibaiki. Nah, selain itu ya ke-8 asas poin-poin reformasi birokrasi tadi. Itu dia. Seperti itu. Siapa tadi? Nganena. Nganena ya. Sri Nganena. Gitu Sri Nganena. Ada lagi yang lain? Saya mau bertanya Pak, Iin Pak. Iya, Iin. Kayak mana Iin? Gimana pengaruh birokrasi terhadap budaya politik di Indonesia saat ini Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, birokrasi itu tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Ya, ingat, apa hubungan politik dengan birokrasi? Ya kan? Birokrasi itu tidak lepas dari yang namanya politik. Politik, kebijakan itu dibuat dalam asas politik, ya. Keputusan itu dan merupakan politik. Sementara kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan. Itu yang namanya administratif. Itulah fungsi birokrasi. Ya. Jadi gini, ketika politik kan politik itu kan berujung kepada yang namanya kekuasaan. Nah, kekuasaan, ketika seseorang telah memiliki kekuasaan, maka dia akan memberikan pengaruh kepada orang lain. Semisal, ya, caleg aktor politik, ya kan. Nah, ketika dia terpilih menjadi caleg, maka dia masuk ke dalam suatu birokrasi. Dia memiliki kekuasaan di situ. Karena dia memiliki kekuasaan di lembaga legislatif, maka dia akan memberikan pengaruh-pengaruh kepada orang yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian dia akan memperoleh keuntungan di situ. Dia akan mengedepankan kepentingannya pribadi, kepentingan partai politiknya, kemudian kepentingan orang lain yang menguntungkan dia. Ya seperti itu. Seperti itu kira-kira hubungannya ya. Jadi jangan kalian katakan kalau birokrasi itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya politik. Jadi silakan baca juga buku Prof. Miftah Toha, buku terkait dengan birokrasi dan pemerintahan, politik birokrasi dan pemerintahan, seperti itu. Bisa kalian bacalah terkait dengan itu, bagaimana hubungan kedua ini, politik dengan birokrasi. Ya menarik sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi Pak, reformasi birokrasi itu Pak banyak kendalanya lah ya Pak. Oke. Contohnya kayak kultural, bahkan mental birokrasi. Iya. Ini yang jelek jaringan siapa nih? Dian atau saya ini yang jelek? Jaringan saya Pak. Oh, iya benar. Saya dari tadi mau ngomong tapi jaringan saya buruk kali gitu. Ya nggak apa-apa, makanya saya kira jaringan saya karena saya pindah lokasi ya. Jadi benar yang disampaikan dia, memang masih banyak sebenarnya. Jadi 8 poin yang dicanangkan oleh pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi saat ini masih masa setengah jalan kalau kita katakan. Belum seluruh pemerintah daerah dari 33 provinsi gitu ya, atau 34. Belum semua melaksanakannya. Jadi ya melaksanakan hanya sebagian, seperti misalkan pelayanan pelayanan administrasi yang telah terintegrasi. Misalkan
kalian mengurus data izin membuka usaha. Kalian ke kantor desa, kemudian data kalian tinggal menginput, misalkan tinggal menginput nama dan nomor KTP, data kalian sudah masuk. Itu merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. Sehingga kalian tidak perlu, birokrasi itu tidak perlu mengetik secara manual, tinggal masukkan nomor atau nama NIK kalian dengan nama, data kalian sudah ada, tinggal dibuat surat izinnya diketik itu. Itu merupakan salah satu bentuk pelayanan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, ya, menghemat waktu dan tepat sasaran. Sudah terintegrasi kepada Disdukcapil. Tuh. Jadi kalau yang lainnya, kalau misalkan tadi Jadi Pak, gimana? negara kita itu Pak birokrasi yang tidak negara kita itu birokrasi yang tidak birokratis gitu ya Pak? Ya bisa katakan seperti itu, birokrasi yang tidak birokratis. Apalagi di Sumatera, ya kan, Sumatera kalian tahu lah kayak mana birokrat itu sendiri. Kemudian misalkan di Kalimantan atau di daerah-daerah timur sana, sudah tahu lah kalian bagaimana. Sedangkan Medan aja, kota metropolitan, pemerintahnya aja seperti ini, ya kan? Kalian melakukan pelayanan, misalkan izin kayak gitu, izin seharusnya bisa sehari, masa lama sampai bahkan berminggu baru dikasih izin, misalkan bisa melakukan penelitian, iya kan? Iya nggak sih? Atau melakukan wawancara. Ini kan salah satu bentuk pelayanan yang tidak efektif, boros waktu. Kalian membutuhkan waktu yang lama, ya nggak sih? Benar Pak. Nah, jadi kira-kira seperti itulah ya. Kalian kan ini ada mata kuliah analisis kebijakan publik, wawancara kan? Bagaimana kalian menganalisis kebijakan pemerintah, ada yang menganalisis kuota, ada yang menganalisis kebijakan terkait dengan menangani kemacetan. Kalian kan menanya di Pemda, di pemerintahan kan. Sementara kalian izin dulu, izin tetapi dibalasnya lama. Belum dapat izin Pak, sehingga belum bisa wawancara. Ya nggak sih? Tidak dibalas Bahkan Iya, tidak Pak. dibalas. Nah di situ Ditolak Pak, ditolak. Itulah salah satu penyakit birokrasi sekarang ini. Apa salahnya ya kan? Jadi ya Satu alat. ya banyak ya. Itulah udah ya, makanya cuma hanya ini aja, semboyan aja reformasi birokrasi. Jadi hanya beberapa daerah aja yang telah menjalankannya. Seperti itulah, bisa kalian jadikan studi kasus buat skripsi kalian. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan lagi atau kita akhiri, sudah jam 11.48? Udah ya? Berarti nggak ada pertanyaan lagi? Ya saya rasa udah sih Pak. Soalnya ya reformasi birokrasi Pas, Pak. diulang-ulang ya bakalan gitu juga. Iya. Pak, Gimana? tapi kenapa reformasi itu? Apa? Jaringan Nana? Jelek aja jaringannya. Halo? Nggak jadi loh Pak. Pak mau nanya. Di Indonesia Pak. Gimana? Ya tadi nanya Pak, bagaimana kalau sistem reformasi birokrasi di Indonesia itu dihapuskan? Ya, Ya bisa jadi kita kembali. Iya kan soalnya Bapak bilang tadi itu cuma semboyan. Kenapa nggak dihapuskan aja gitu Pak? Itu cuma pertanyaannya Pak. oke. Jadi kenapa saya katakan hanya sebagai semboyan saja, sebagai spirit saja untuk mereformasi birokrasi. Sementara pada pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan secara sepenuhnya, kan kira-kira seperti itu. Sebenarnya cara idealis ini reformasi birokrasi perlu untuk yang namanya menghindari yang namanya patologi birokrasi itu tadi. Birokrasi yang berbelit-belit, korup, lambat, tidak responsif, tidak akuntabel, seperti itu. Tetapi memang pada kenyataannya untuk menjalankan ini sulit ya. Harus perlu namanya tahapan-tahapan. Ya harus
butuh waktu yang mungkin cukup lama, karena kan ini namanya mereformasi, merubah perilaku orang atau merubah yang namanya budaya organisasi. Itu kan sulit, tidak langsung spontan atau instan, ya kan? Perlu tahapan. Jadi tidak bisa kita katakan hanya semboyan terus kemudian ya kita hilangkan, jangan. Bukan seperti itu pemahamannya. Ini tetap dijalankan tetapi tidak instan. Tidak semudah apa yang kalian bayangkan seperti itu. Kan beberapa daerah sudah, tetapi memang beberapa daerah lain, misalkan Medan itu belum ada, mungkin belum sepenuhnya, mungkin kira-kira seperti itu. Ya jangan dikatakan dihapuskan gitu, bukan berarti seperti itu. Oke, di sini ada lagi, jangan gitulah. Kalau akademisi itu jangan berpikir seperti itu. Pak mau tanya nih. Gimana Indah? Nah, kan yang kita ketahui kan Pak, yang misalnya kayak ada berita itu pengurusan kayak KK, KTP atau SIM itu kan mau dibuat online tuh. Iya. Jadi menurut Bapak itu apakah akan efektif atau tidak? Oke, saya rasa itu efektif. Ya, saya rasa itu efektif. Nah, itu salah satu bentuk inovasi pelayanan publik. Ya, yang mana kita tidak perlu lagi melakukan pelayanan untuk turun langsung ke lapangan dengan mengantri. Ya, tidak ada kursi, misalnya terbatasnya kursi, sehingga kita berdiri. Nah, dengan melakukan pelayanan berbasis elektronik tersebut, ya udah kita tinggal di rumah atau dengan menggunakan handphone, udah data kita sudah terinput, kemudian kita tinggal datang ke samsatnya misalkan. Ya udah kita tinggal datang ke samsatnya, atau misalkan itu kan SIM ya, kalau misalnya KTP ke Disduk Capil ataupun di kantor kecamatan, ya udah kita tinggal ambil aja. Karena data kita sudah kita perbarui melalui handphone di rumah, tidak perlu antri, tidak perlu mengeluarkan uang transport ke sana, tidak perlu mengeluarkan uang makan kita di perjalanan, ya kan? Kemudian data sudah terupdate, kita tinggal ambil KTP atau SIM itu aja langsung. Nah, seperti itu. Itu salah satu bentuk inovasi pelayanan publik. Salah satu bentuk reformasi birokrasi, sehingga pelayanan itu tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak perlu antri lagi, ya seperti itu. Oke ya Indah. Oke ya, mungkin saya kira nih cukup karena udah jam 11.53. Boleh kita SS perkuliahan hari ini? Silakan buka kamera semua. Boleh Pak. Oke ya. Oke. Oke ya, senyum slide pertama. Ini 58 orang. Silakan senyum slide pertama 1 2 3. Oke, sabar ya. Slide kedua. Kalian tetap senyum aja, tetap. Slide kedua. Oke, kemudian slide ketiga. Oke, mantap. Oke.